Timnas kembali, Persib kedatangan 3 pemain baru. Benarkah Pluim ke Persib? PSSI agendakan pertemuan dengan Presiden. Dan berita menarik lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. TC Timnas U19 di Kroasia berakhir pada 26 Oktober mendatang, dan Timnas U19 akan kembali ke Indonesia pada 27 Oktober. Kembalinya Timnas dari Kroasia ini berarti Persib akan kedatangan setidaknya 3 pemain baru. Mereka adalah Beckham Putra Nugraha, Erlangga Setio, dan 1 orang lagi yang masih dirahasiakan. Memang sejauh ini hanya Beckham Nugraha saja yang resmi skuad Persib, sementara Erlangga Setio masih milik Bandung United. Dan untuk 1 orang pemain yang dikabarkan di kontrak Persib, pelatih Robert Rene Albert belum mau menyebutkan namanya. Alasannya ia masih trauma dengan kejadian yang terdahulu, di mana kala itu Persib pun pernah negosiasi dengan salah satu pemain Timnas U19, yakni Alfreanda Dewangga. Bahkan Dewa setelah ikut latihan dan tinggal tanda tangan kontrak saja. Namun ternyata Dewa lebih memilih bergabung dengan PSIS Semarang yang menawarinya kontrak lebih mahal. Saya belum berani mengatakan siapa dia, karena dia hanya baru sepakat verbal atau lisan dan belum resmi tanda tangan kontrak. Kalau tidak salah 27 Oktober ini Timnas kembali ke Indonesia. Di sini baru kita akan adakan tanda tangan kontrak dengan dia, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert mengatakan, "Saya masih trauma dengan kejadian dulu. Dulu kami pun trial pemain Timnas U19 Alfreanda Dewangga. Kita udah tawari kontrak, tapi dia lebih memilih gabung klub lain yang menawarinya kontrak lebih tinggi. Nanti jika dia sudah resmi, baru kami umumkan," ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, pelatih Robert Rene Albert akhirnya menjawab semua pertanyaan tentang apakah William Pluim akan berseragam Persib. Meskipun kala itu Rene Albert mengatakan itu foto tempo dulu, tapi Rene Albert memang mengakui bertemu dengan Mark dan William Pluim di Bali. Di sana keempat orang ini saling bertukar pengalaman dan berbagi cerita tentang sepak bola Indonesia dan masa depannya. Saya memang bertemu dengan Klok, Pluim, dan Rian di Bali. Kami berbincang tentang apa saja. Saya suka Pluim, dia pemain favorit saya. Tapi jika ditanya apakah saya akan bawa Klok dan Pluim ke Persib, untuk saat ini belum tahu, karena mereka masih ada kontrak di klubnya. Lagi pula untuk Pluim, musim ini Persib sudah full pemain asing. Sementara Klok dia akan naturalisasi di Persija. Jadi kemungkinan Klok akan bertahan di Persija, ujar Robert Rene Albert. Lebih lanjut, Rene Albert mengatakan, tapi segalanya bisa berubah dalam waktu singkat dalam sepak bola. Bisa saja nanti Pluim dan Klok ke Persib. Kalau tidak sekarang, mungkin musim depan, ujar Robert Rene Albert. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong merasa kecewa ketika akan kembali ke tanah air usai TC di Kroasia. Pasalnya ia mengetahui liga belum dimulai. Dirinya mengakui kesulitan memantau pemain yang akan dipilih untuk Timnas Indonesia jika tidak ada liga atau tidak berjalan. Apalagi gelaran Piala Dunia U20, AFC Cup, dan Piala Asia sudah di depan mata. Saya kecewa liga di Indonesia belum dimulai. Ini akan sulit buat kami seleksi pemain untuk Timnas. Apalagi jadwal sudah dekat.
pemain U19 pun mereka tak akan berkembang jika tidak ada liga. Saya harap pemerintah Indonesia segera ambil keputusan demi timnas Indonesia, ujar Sintayong. Sekembalinya dari Kroasia, para penggawa timnas U19 pasti telah diincar beberapa klub di Liga 1, terutama bagi mereka yang belum memiliki klub atau baru trial di klub saat ini. Seperti baru-baru ini, Borneo FC baru saja mengumumkan merekrut salah satu bek timnas U19, Komang Teguh, dengan durasi 2 tahun. Lalu siapa saja para pemain timnas U19 di Kroasia yang akan diburu klub Liga 1? Karena belum memiliki atau masih trial di klubnya saat ini. Yang pertama ada Ahmad Rusadi. Pemain belakang asal Samarinda ini belum memiliki klub hingga kini. Sejauh ini ada 2 klub yang meminatinya, yakni Barito Putra dan Persela Lamongan. Yang kedua ada Andre Octaviansyah. Gelandang asal Depok ini saat ini belum resmi memiliki klub, namun ia masih terdaftar di Pro Elite Akademinya tim Tira Persikabo. Yang ketiga, Bayu M. Fikri. Bek kanan yang satu ini saat ini masih tergabung dalam tim PON Jatim. Sejauh ini Persik Kediri dikabarkan tertarik mendatangkan pemain ini, namun ia juga masih terikat dengan tim PS Hizbul Watan Liga 2. Dan yang keempat, Brilian Aldama. Gelandang asal Sidoarjo ini saat ini masih belum memiliki klub. Kabarnya 2 tim yang meliriknya yakni Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Sementara 3 pemain keturunan seperti Jack Brown, Kelana dan Luah Mahesa masih belum menentukan sikap. Jack Brown masih tercatat sebagai pemain Lincoln City, dan Kelana serta Luah masih berstatus pemain Burner SC Jerman. Untuk Elkan Bagot, kabarnya Ipswich Town siap melepasnya jika sesuai kontrak. PT LIB, PSSI, Kemenpora dan pihak kepolisian rencananya akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia pada 28 Oktober mendatang. Hal ini untuk membicarakan nasib sepak bola Indonesia dan juga laporan kesiapan timnas Indonesia. Rencananya pelatih Sintayong pun akan diikut sertakan dalam pertemuan ini. Hal ini disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. 28 Oktober dengan semangat Sumpah Pemuda, kami PSSI, PT LIB, Menpora dan kepolisian rencananya akan menghadap Pak Presiden. Kita akan duduk bersama membicarakan nasib sepak bola Indonesia. Kedepannya, mari kita doakan bersama dengan semangat Sumpah Pemuda ini. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia akan berjalan dan bisa menatap masa depan, ujar Iwan Bule. Sejauh ini pihak kepolisian masih bersikukuh tak mau mengeluarkan izin pada kompetisi maupun ajang sepak bola lain. Pandemi dan pilkada adalah alasan utama kepolisian tak mau mengeluarkan izin. Simpang siur bubarnya tim Persiraja Banda Aceh akhirnya dijawab oleh Presiden Persiraja Nazarudin Degam. Menurutnya klub sudah krisis keuangan dan tak tahu lagi harus bagaimana. Jadi dirinya terpaksa membubarkan seluruh tim tanpa batas waktu. Jika nanti liga dilanjutkan, barulah tim Persiraja memanggil kembali para pemainnya. Namun klub Persiraja mempersilahkan jika ada punggawanya hengkang ke klub lain. Dengan terpaksa kami bubarkan tim. Sebelumnya kami paksakan bertahan di Jogja, tapi keuangan semakin terkuras dan kita krisis. Saya belum tahu apakah akan lanjut liga atau tidak, tapi kami persilahkan jika ada pemain yang mau hengkang ke klub lain, ujar Nazarudin Degam. Sejauh ini baru ada Mitter saja bek asal Inggris yang memutuskan hengkang dari Persiraja Banda Aceh. Namun tak menutup kemungkinan para pemain lain pun akan menyusul. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.
I don't